Bravo sepak bola, here we go. Patrick Kluivert akhirnya tiba di tanah air bersama dengan dua asisten baru dari Belanda semua, yaitu ada Alex Pastoor dan Danny Lange. Nantinya dua asisten ini akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert untuk menangani timnas Indonesia, dan tentunya targetnya di World Cup 2026 harus lolos. Kalau bisa di ronde ketiga ini sudah ada tiketnya, ya. Kita akan bahas sama-sama bagaimana kedua asisten ini dan tentunya bagaimana nantinya timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert. Kita berikan prediksinya, kita berikan tanggapannya sama-sama di kolom komentar. Kita mulai. Alex Pastoor, ya. Alex Pastoor adalah seorang gelandang bertahan di saat dia menjadi seorang pemain sepak bola. Memulai karir profesionalnya di Volendam, salah satu klub terbaik juga di Belanda. Sekarang bermain di Eerste Divisie Belanda atau kasta kedua Belanda. Setelah bermain di Volendam, pindah ke pernah bermain juga di Nijmegen, ya. Ini pernah bermain di Nijmegen, pernah bermain di Excelsior SBF juga. Jadi semasa berkarir sebagai profesional sepak bola, ini pernah merantau juga di Austria, ya. Pernah bermain di klub Austria Lustenau dan kembali ke Belanda membela Heerenveen. Jadi semasa sebagai pesepak bola profesional, jika kita bandingkan dengan Patrick Kluivert, mungkin sangat berbeda kedua pelatih ini. Setelah habis masa eranya, ya, dia menekuni kepelatihan dan belajar bagaimana melatih sebuah klub bersama dengan Patrick Kluivert. Pernah bersama-sama dengan Patrick Kluivert mengejar lisensi kepelatihan di Belanda. Dan Alex Pastoor ini mulai karir kepelatihannya di Nijmegen U19. Dan di sana cukup bagus karirnya, sehingga dia diangkat juga menjadi asisten pelatih di Nijmegen Senior. Dan pernah menjadi asisten pelatih juga di Excelsior. Dan yang akhirnya membawa dia ke Sparta Rotterdam. Dan prestasi tertingginya yaitu membawa Sparta Rotterdam di tahun 2015-2016 menjuarai Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Setelah masanya eranya di Sparta Rotterdam habis, dia beralih lagi ke Almere City. Dan di Almere City ini superior sekali Alex Pastoor ini. Bagaimana tidak superior, Alex Pastoor ini hampir saja mengantarkan Almere City menjuarai Eerste Divisie kala itu. Dan Almere City di tangannya di tahun 2022-2023 berhasil promosi ke Eredivisie kala itu, teman-teman. Yang akhirnya dibawa ke Indonesia. Ya, Alex Pastoor dipanggil oleh Pak Erick Thohir dan tentunya Patrick Kluivert untuk menangani sama-sama timnas Indonesia meloloskan di Piala Dunia 2026. Nah, gimana menurutmu? Ya, cukup bagus atau masih standar? Oke, kita bahas yang kedua. Ada Danny Lange. Danny Lange ini sebagai pesepak bola, dia berposisi sebagai gelandang, sama seperti Alex Pastoor, gelandang bertahan dan gelandang tengah juga kadang-kadang dipakai di tim nasional Belanda maupun di klub-klub yang gabela di Liga Belanda. Danny Lange pernah bermain di Maastricht. Ini Danny Lange ini jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Walaupun jebolan Akademi Ajax, tapi tidak pernah membela tim senior Ajax, ya. Hanya bermain di Maastricht, pernah bermain di Willem II, dan pernah juga membela klub di Inggris yaitu Wigan Athletic. Pernah membela AZ Alkmaar dan FC Twente. Di timnas Belanda ini cukup bagus, ya. Timnas Belanda dia memiliki caps 38 caps dan mencetak 1 gol di 38 penampilannya. Ya, itu mulai era 2001 sampai 2008. Jadi jika kita lihat dari segi karir profesional sebagai pesepak bola, ya mungkin tidak begitu beda dengan Alex Pastoor, ya, yang mungkin dibandingkan dengan Patrick Kluivert sangat beda jauh. Setelah pensiun, dia menekuni kepelatihan dan belajar kursus kepelatihan di Eropa dan tentunya di Belanda, yang akhirnya membawa dia menjadi asisten pelatih di AZ Alkmaar, pernah menjadi asisten pelatih juga di Feyenoord, di Al Ittihad di Arab Saudi, dan pernah juga di Lech Poznan di Polandia. Ini salah satu tim terbaik di Polandia yaitu Lech Poznan. Pernah juga menjadi asisten pelatih di sana. Dan yang terakhir sebelum pindah ke timnas Indonesia menjadi asisten pelatih di Ferencváros di tim terbaik di Hungaria. Nah, tugasnya ini sebagai asisten pelatih di Ferencváros sebelum berkiprah menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Nah, itu dia mengenai sedikit prestasi-prestasi yang dimiliki oleh asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Nah, jika kita bandingkan dengan Patrick Kluivert, tentunya di karir profesional sebagai pesepak bola itu luar biasa. Ya, bahkan jika kita bawa eranya sekarang itu hampir sama seperti Erling Haaland, Gavi, ya maybe seperti Lamine Yamal di Barcelona saat ini jika kita bahas eranya di zaman dulu. Nah, ini luar biasa memang Patrick Kluivert di masa menjadi pemain profesional, tapi di sini sebagai pelatih. Ya, histori dari Patrick Kluivert sebagai pelatih tidak begitu mentereng. Jika kita bandingkan dengan Sintayong, mungkin masih kalah lah dengan Sintayong.
Nah, jadi kita lihat nanti dengan nuansa Belanda yang dibawa oleh Patrick Kluivert dengan pemain diaspora kita juga, mudah-mudahan berprestasi lebih baik dibandingkan di masa STY di Indonesia. Nah, kita baca peluangnya. Timnas Indonesia masih berada di posisi ketiga ya, klasemen sementara di grup C. Indonesia masih berada di posisi ketiga, Jepang berada di posisi pertama dan sudah dipastikan lolos ke Amerika Serikat 2026. Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Timnas Indonesia dengan koleksi 6 poin dengan 6 pertandingan. Jadi kita masih ada peluang untuk bisa otomatis lolos ke babak selanjutnya. Tidak akan mengikuti ronde keempat lagi jika seandainya kita finish di posisi kedua di akhir klasemen nantinya. Untuk berada di posisi kedua, kita udah pernah bahas di video sebelumnya, Indonesia masih berpeluang besar bisa berada di posisi kedua di akhir klasemen nantinya. Dengan catatan harus selalu menang di 4 pertandingan sisa. Pertandingan pertama dari Patrick Kluivert akan bermain di Sydney dan penentuannya di sini ya. Jika kita berhasil mengalahkan Australia dan kuncinya sudah terbuka, kita berada di posisi kedua. Jadi mau tidak mau Patrick Kluivert jika ingin otomatis nanti lolos tidak melalui ronde keempat lagi, mereka harus memastikan kemenangan di Sydney melawan Australia di tanggal 20 Maret mendatang. Selanjutnya kita akan melawan Bahrain di kandang. Jika mendapat 3 poin, maka akan semakin membuat kita memperkokohkan diri kita di posisi kedua. Melawan Tiongkok di GBK dan melawan Jepang nanti di Tokyo. Tentunya imbang melawan Jepang, kita menang melawan Tiongkok, menang melawan Bahrain, dan menang melawan Australia, kita akan finish di posisi kedua teman-teman. Jadi kuncinya akan terlihat nantinya di laga melawan Australia di Sydney. Apakah kita bisa berada di posisi kedua atau akan melalui jalur ronde keempat lagi? Ya, mudah-mudahan dengan adanya Alex Pastoor, ya nuansa dan kultur budaya permainan gaya Belanda akan dibawa ke timnas Indonesia. Dengan banyaknya pemain-pemain diaspora kita dari Belanda, mudah-mudahan kita bisa lolos otomatis tanpa melalui ronde keempat, dan kalaupun tidak bisa ronde keempat, kita pastikan lolos ke babak selanjutnya. Ya, menurut gua dengan adanya Patrick Kluivert akan semakin banyak nantinya pemain naturalisasi, dan untuk kualifikasi Piala Dunia yang sebentar lagi kita akan jalani, saya pikir ini tugas berat untuk Patrick Kluivert. Betul yang dibilang oleh pengamat sepak bola kita bahwa tidak ada waktu cengeng untuk Patrick Kluivert. Ya, harus bekerja maksimal dan harus bekerja betul-betul sangat cepat untuk bisa meracik taktik dan meracik pemain-pemain ini menjadi satu, dan tentunya targetnya World Cup 2026. Optimis yang besar dan tugas yang sangat besar, kita dukung sama-sama. Mari kita dukung Patrick Kluivert. Kita harus move on dengan STY. Kita ini menata masa depan. Masa depan kita ada di tangan Patrick Kluivert. Ayo kita dukung Patrick Kluivert. Optimis World Cup 2026. Mudah-mudahan ronde ketiga kita selesaikan. Kita dapatkan tiket World Cup 2026. Gimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar. Gue pamit. Bravo sepak bola.